Halo sobat YouTube semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Nah, untuk kali ini sobat YouTube ya, saya mau membahas sedikit tentang budidaya padat tebar. Nah, padat tebar yang dimaksud di sini, jadi dalam sekolah itu kita menebar bibit yang lebih dari normal, jadi lebih banyak dari biasanya. Di sini menurut saya akan membagi pengalaman saya aja ya, bukan lebih fokus ke materi. Jadi menurut saya di sini ada 3 faktor sobat YouTube. Untuk budidaya padat tebar ini kita harus memperhatikan 3 faktor ini. Nah, yang pertama itu kita harus lebih intensif sobat YouTube. Lebih intensif dalam artian dalam pengaturan, pengecekan dan kontrol suhu, terus dari bakteri yang hidup di air di kolam tersebut kita cek juga, dari pH juga kita cek, dari tinggi air, terus dari sisa feses juga kita cek. Dan dengan cara kita menguranginya bisa dengan cara membuang kotoran yang di bawah saja. Jadi kita tidak membuang air, hanya kita membuang feses dan kotoran yang berada di dasar. Setelah kita buang, kita bisa mengisi kembali tingginya sampai batas tinggi normal seperti itu. Nah, dari situ kan intinya yang pertama itu kita harus lebih intensif dalam proses pembudidaya itu sendiri. Nah, untuk yang kedua sobat YouTube, kita juga harus memperhatikan pakan. Nah, pakan di sini juga sangat penting seperti yang di bawah ini sobat YouTube. Ya, pakan ini kita harus melakukan perlakuan fermentasi dengan probiotik yang menunjang di sini ialah menjadi probiotik itu bisa mengolah feses, itu intinya bisa mengurai sisa makanan, sisa kotoran dari nilai tersebut menjadi nitrit dan normal gitu sobat YouTube ya. Jadi harus ada perlakuan khusus untuk pakan, dan juga pola makannya juga harus benar-benar kita timbang, kita jaga, dan juga kita atur sedemikian mungkin sobat YouTube. Nah, untuk yang ketiga di sini sobat YouTube, kita benar-benar harus memperhatikan dari bibit juga sobat YouTube ya. Jadi untuk bibit sendiri, usahakan kita saat tebar sudah menggunakan bibit yang besar, intinya sudah remaja yang tidak perlu untuk size atau grading berulang-ulang, karena itu dapat membuat stres, dan juga kita akan mengurangi dari pekurasan. Jadi kita usahakan itu kita tebar tanpa grading, kita sudah panen. Jadi lebih efisiensi karena kita melakukan sistem padat tebar yang intensif. Jadi di situ ada 3 faktor ya yang saya jelaskan tadi, seperti yang di kolam saya yang di depan video ini ukuran 3x3 seperti itu ya, berarti 9 meter persegi. Saya isi 8 sampai 9 ribu seperti itu. Ini kondisi ikannya alhamdulillah sangat sehat, sangat aktif, dan alhamdulillah kematiannya sangat minim, sangat kecil sekali. Ini kolam 2x3 sobat YouTube, saya isi sekitar 5 sampai 6 ribu ya. Di sini 5 sampai 6 ribu itu pada kelaparan mereka sih. Belum saya kasih makan sobat YouTube seharian. Nah, ini nampak. Nah, memang sih di sini kelihatannya airnya hijau, cuma hijaunya di sini hijau yang netral, maksudnya kadar fesesnya amoniak di dasar itu rendah sobat YouTube. Jadi intinya bisa dilihat saat ikan itu
nyaman, pasti ikan itu berada di dasar atau di bawah air. Beda dengan kalau saat kualitas air itu rusak, ikannya pasti bergantungan di atas. Salam hormat bendera begitu sobat. Ya, bisa kita lihat dari keadaan ikannya sehat-sehat sobat. Sekian dulu sobat YouTube, itu 3 tips untuk budidaya pada tebar menurut pengalaman saya, dan moga-moga video ini bermanfaat bagi sobat-sobat di rumah. Misal ada pertanyaan atau ada komen yang bisa diketik di komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-temannya. Wassalam sobat YouTube.